udah amanah. Iya. Satu amanah, yang kedua pemimpin itu harus siap dikritik, siap tidak disukai kebijakan-kebijakannya, kemudian siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Yaung semua, kembali lagi El di Saung Makuta, tempat semua hal bisa terbahas dan pastinya tongkrongan digital yang ngangenin. Jadi episode podcast biografi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu direktur termuda di Indonesia. Jadi tema podcast kali ini adalah Direktur Bandung Makuta Bicara. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Fitra Olijoanda sebagai Direktur Utama PT Bandung Berkah Bersama Bandung Makuta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Fitra? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Pak, sebelumnya saya terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di Saung Makuta untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang semua. Baik, sama-sama. Sebenarnya saya juga ngucapin terima kasih sudah diundang ya. Oh, siap. Pak, kemarin sempat masuk di TV beberapa kali nih Pak. Gimana Pak perasaannya? Update aja ini Bu. Ya Alhamdulillah, sedang diuji ya. Ya namanya diuji kan pasti untuk naik kelas. Ya jalanin aja lah prosesnya gimana. Iya, kita cuma bisa berdoa semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tentunya. Siap-siap. Ya. Baik Pak Fitra, Bapak kan salah satu direktur termuda nih gitu. Mungkin boleh diceritakan nggak Pak pengalaman seorang Fitra Olijoanda sebelum menjadi direktur utama seperti sekarang tuh seperti apa Pak? Boleh ya, silakan ya saya. Oke. Nah jadi begini Mbak El, saya panggilnya Mbak El aja dan lebih akrab ya. Sebenarnya kalau pengalaman saya sebelum menjadi seorang direktur tuh bervariatif ya. Namanya hidup kan pasti roller coaster. Dan saya memulai karir juga dari nol. Dari nol saya melakukan pekerjaan-pekerjaan non manajemen sebelumnya. Kemudian sembari kuliah, sembari bekerja, pada waktu itu saya lulus usia 17 tahun kurang lebih. Wow. 17 usia tahun. 17 tahun kurang lebih. Di sana saya bekerja di bidang hospitality. Okay. Service dan jasa juga saya bekerja di sana, non manajemen. Sembari saya melakukan kuliah. Jalankan kuliah. Ya berproses ya, yang penting never give up ya. Kita kan tentu semuanya punya impian ya. Cuman memang dulu sempat saya terceletuk aja sih ya, saya dalam salah satu doa saya kalau saya one day pasti akan jadi CEO. Nah saya nggak tahu, alhamdulillahnya sewaktu saya umur sekitar 18 tahun, 5 tahun setelah itu ya Allah kasih saya rezeki itu. Ya salah satunya di Bandung Makuta ini. Ya alhamdulillah itu sih saya percaya, semakin yakin kalau memang doa itu pasti terkabul sih. Cuman masalah waktu dan persiapan kitanya aja ikhtiarnya ya. Oke. Kalau tidak salah sempat pernah menjadi guide juga Bapak? Ya benar. Jadi di dalam perjalanan hidup saya pernah menjadi seorang tour guide ya. Tour guide pada waktu itu memang kesukaan saya itu memang saya senang melihat orang-orang domestik dari luar ya. Orang-orang asing yang datang, cuman di satu sisi ingin improve saya punya Inggris. Jadi saya pikir salah satu jalan terbaik untuk belajar Inggris adalah ya langsung komunikasi, interaksi sama orang asingnya. Nah itulah yang what is the truly things that drive me to get there, maksudnya untuk kesana adalah ya sederhana, bukan cari uang tapi emang interaksi aja sih. Di awalnya sih seperti itu. Salah satu karir saya adalah saya pernah jadi tour guide dan ya sangat berkesan lah, luar biasa. Saya ketemu orang-orang luar dengan pola pikir yang sangat maju dan sangat berkembang sih, sangat berkembang. Itu yang membuat saya semakin bergairah untuk mencapai apa yang saya impikan. Jadi menjadi seorang tour guide ini dengan bertemu dengan berbagai karakter orang, jadi membuat kita lebih memahami orang lain juga. Betul, dan bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik kepada mereka. Betul. Itu akan mengubah kedewasaan kita juga ya Pak Fitra. Jadi kan memang begini, pelajaran yang saya ambil dari seorang tour guide ya, itu gini, kita kan harus bisa memanage orang, kita explain something to orang, maksudnya kepada orang-orang yang ada di situ kita jelasin suatu hal, kita manage, kita bawa dia ke arah manapun gitu kan. Itu cikal bakal saya dalam memimpin perusahaan juga.
ternyata memang mimpin perusahaan tuh nggak mudah, Yes. sangat nggak mudah. Jadi ya pengalaman saya di tour guide untuk arrange orang untuk ikut, untuk mendengarin apa yang saya ngomongin, ternyata itu kebawa sampai ke sini, powernya itu kebawa dan memang berefek gitu loh, sangat-sangat berefek pada karakter saya hari ini, Oke. sangat-sangat berefek. Kemudian dari berbagai pengalaman yang sudah Bapak lalui ya, Yes. menjadi tour guide, kemudian bekerja di non-manajemen dan lain sebagainya, kira-kira momen manakah yang paling mengena nih kepada Pak Fitra sehingga menjadi titik balik kehidupan Pak Fitra gitu? Kalau dibilang paling menjadi titik balik, hampir setiap proses pasti ada apa ya, punchline-nya lah, ada bounce back-nya, ada. Tapi yang paling, kalau ditanya ke saya yang paling adalah ketika saya jadi tour guide. Karena di sana saya langsung berinteraksi sama mereka yang berasal dari luar, mereka yang punya culture yang berbeda, mereka yang punya sudut pandang dan background edukasi yang berbeda. Itu yang membuat saya ternyata berpikir ternyata dunia itu luas, dunia luas, dan ya everything is hard but it is not there's nothing impossible. Semua itu memang sulit, tapi ya tidak ada yang nggak mungkin, as long as you believe. Yes. Ikhtiar, berdoa, ya sama doa orang tua jangan lupa sih. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Pak menjadi tour guide? Tour guide itu saya 1,5 tahun. 1,5 1,5 tahun, tahun. tapi 1,5 tahun sudah banyak mendapatkan pengalaman hidup. Sangat. Dan itu menjadi sesuatu hal acuan ya Pak ya, Yes. untuk aku harus menjadi someone nih di kemudian hari gitu ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Kemudian sekarang balik lagi nih Pak menjadi Oke. direktur utama nih di Bandung Makuta gitu ya. Yes. Kira-kira dengan Bapak menjadi direktur, kira-kira hambatan atau kendala apa sih yang selama ini dihadapi dengan mungkin tidak semua orang bisa mencapai posisi ini dengan usia yang seperti sekarang ya Pak ya. Kemudian kira-kira hambatan atau kendala apa nih yang dihadapi oleh Pak Fitra? Ya, sebelum- Memanage tim gitu. Tim ya, baik tim. Jadi permasalahan dalam sebuah organisasi adalah gini, orang-orang kan muncul dari background pendidikan yang berbeda-beda, muncul dari background pertemanan, Ya. kemudian dari keluarga yang berbeda-beda, otomatis mereka kan punya ego masing-masing, punya persepsi masing-masing, punya sudut pandang masing-masing, dan sebagai seorang pemimpin tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi bagaimana mengkombinasikan agar mereka yang memiliki kekurangan bisa saling menutupi. Ya maksudnya saya harus bilang gini, tidak berarti ketika saya pemimpin saya benar terus, belum tentu. Kadang-kadang justru yang membuat saya menjadi benar adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bawahan saya. Nah jadi sebagai seorang pemimpin sih dia harus aware, dia harus benar-benar paham tentang bagaimana menyikapi setiap orang dengan karakter yang berbeda-beda. Itu salah satu yang agak susah sih. Agak susah, jadi benar-benar menyatukan orang dalam satu pemikiran dan satu visi yang sama itu tidak mudah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa dilakukan. Selama dengan keberagaman itu saling melengkapi satu sama lain dan kita mempunyai satu visi yang sama, Betul, mungkin betul. apa yang akan menjadi tujuan kita akan tercapai bersama-sama, Benar, begitu benar. ya Pak ya. Itulah pentingnya sebuah visi dan misi perusahaan atau organisasi lah atau lembaga manapun, agar orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda ini disatukan dalam tujuan yang sama. Itulah pentingnya. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin, Tidak mudah. tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan gitu ya Pak ya. Kalau bangga sih ya mungkin orang-orang tua ya kali yang lebih bangga ya. Tapi kalau saya sih lebih kayak ke apa ya, emang ini udah amanah. Iya. Satu amanah, yang kedua pemimpin itu harus siap dikritik, siap tidak disukai kebijakan-kebijakannya, kemudian siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depan. Yang penting dia memang harus paling depan ketika dia berhasil itu karena anak buahnya, tapi ketika dia gagal tuh karena dia. Oke. Fix pemimpin seperti itu. Jadi yang mau jadi pemimpin harus udah paham fundamental sebagai seorang leader ya. Pilar seorang leadership itu Iya. seperti apa gitu ya Pak ya, harus benar-benar dimatangkan gitu ya Pak ya. Betul. Oke, siap-siap. Gini Pak, untuk mengenal lebih jauh nih tentang Pak Fitra, kita main game sedikit nggak apa-apa Oke, ya Pak ya? boleh, nggak masalah, biar relax ya. Iya. Soalnya bayarnya nggak terlalu. Jadi gini Pak, saya akan memberikan beberapa pilihan kata kepada Pak Fitra nanti. Jadi Bapak tinggal menjawab aja, tapi Baik, menjawabnya cepat ya Pak ya? Oke. Oke, siap. Are you ready Pak?
Insya Allah. Oke, siap. Hiking atau memancing? Hiking. Menonton film atau membaca buku? Baca buku dong. Action atau romantis? Action. Pintar atau cerdas? Cerdas. Mendengarkan atau didengarkan? Mendengarkan. Menulis atau karaoke? Menulis. Demokratis atau karismatik? Demokratis. Esensi atau sensasi? Esensi. Learning by doing atau learning by reading? Learning by doing. Learning by? Learning by doing. Oke. Dicintai atau mencintai? Saya mencintai. Bucin juga Bapak ternyata. Siapa? Mengurus anak atau Mobile Legend? Susah ini. Mengurus anak atau Mobile Legend. mengurus anak sekalian Mobile Legends. Gitu ya. Emang bisa Pak dilakukan dua hal sekaligus seperti itu? Ya 50-50 lah. Oh, 50-50. Paling anaknya dibiarin. Gamenya yang dipantengin. Semuanya bisa lah Pak ya dilakukan dengan Bisa. satu kali waktu ya Pak ya. Pasti bisa. Oke Pak, dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan atau menarik untuk dibahas juga. Jadi Pak Fitra tadi juga menjawab terkait esensi atau sensasi. Pak Fitra menjawab esensi. Ya. Mungkin bisa diceritakan mengapa Pak Fitra lebih memilih esensi gitu? Ya kalau esensi kan mungkin artinya secara harfiah luas ya. Cuman kalau saya pikir ya memang seseorang itu dalam melakukan hal apapun itu memang lebih long last apabila dia lebih menitik beratkan pada esensi daripada sensasi. Karena sensasi itu biasanya short term, jangka pendek, kemudian ya kalau sudah tidak ada sensasinya ya tidak laku. Iya. Ya short term itu pilihan saya. Yang sekarang kan kita hidupkan apapun itu kita pengen long term ya. Iya. Baik dari relationship, pekerjaan, bisnis dan everything lah. Semuanya maunya long term. Jadi ya saya lebih menitik beratkan ke esensi. Oke. Esensi ya Pak ya. Esensi. Jadi mantap. Ya. Kemudian menonton film atau membaca buku, tadi Pak Fitra menjawab membaca buku. Yes. Nah, kira-kira salah satu buku paling favorit yang pernah Bapak baca sehingga menjadi motivasi yang Bapak aplikasikan mungkin dalam berkarir atau dalam kehidupan sehari-hari, buku apa Pak? Oke. Kalau boleh tahu. Nah, jadi banyak buku yang sudah saya baca. Cuman kalau dibilang mana yang paling favorit, itu saya punya sekitar tiga buku favorit saya. Pertama itu buku judulnya Mukadimah, karangan Ibnu Khaldun, ya pemikir Islam luar biasa. Di sana dia menjelaskan tentang bagaimana sebuah peradaban berdiri, bagaimana peradaban itu kenapa bisa runtuh. Itu meliputi semua hal, termasuk ekonominya, politiknya, budayanya, keseniannya, seni kaligrafi dan segala macamnya dijelaskan di sana. Bahkan dalam belajar tafsir, ilmu hadis juga dituangkan sama beliau. Itu sangat luar biasa. Kurang lebih 1000 halaman lebih. Itu satu. Yang kedua, buku judul saya nggak tahu apa ya original buku ini ya, tapi yang saya tahu dari mana sumber aslinya. Yang saya tahu judul bukunya itu kalau kita sering lihat di toko-toko buku itu namanya Samkok. Nah, Samkok itu bercerita tentang dinasti kerajaan dulu. Ada 3 orang sahabat, kemudian mereka tidak sekandung tapi mengikat tali persaudaraan di bawah pohon apa saya lupa gitu. Nah, mereka pokoknya dalam perjalanan itu mereka bikin dinasti itu lebih ke arah ke Cina-Cinaan sih. Cuman memang di sana itu belajar tentang bagaimana kita untuk perang, strategi perang. Maksudnya perangnya bukan perang fisik ya. Ya perang menghadapi yang namanya sesuatu yang bisa mengancam lah, mengancam baik perusahaan di dalam dan di luar. Nah, bisa esensi dari situ yang bisa kita ambil. Samkok. Yang ketiga itu biografi Steve Jobs. I always love Steve Jobs. And always, forever. Mungkin kiblat Bapak bisa dikatakan kepada Steve Jobs? Ya, jadi Steve Jobs itu saya senang sama etos kerjanya sih. Meskipun beliau wafat di usia termasuk muda ya, 40 tahunan, tapi etos kerjanya yang bikin saya pikir ya anak-anak muda memang harusnya begitu loh. Dia menciptakan sesuatu yang sampai hari ini kita bisa rasakan manfaatnya. Kemudian dia mendirikan perusahaan di mana perusahaannya sangat berbonefit, bahkan bisa menyerap karyawannya sangat luar biasa.
mahakarya yang luar biasa dan ya perfect lah. Jadi mungkin kiblat kita untuk kalau mau berkarir atau apa ya istilahnya upgrade skill kita ya sekalian totalitas gitu ya Pak ya. Jadi ya kalau bisa kita harus memandang pada tokoh-tokoh yang sangat memang luar biasa yang sudah berkarya. Betul. Kita tidak apa-apa kan mencontoh atau memodelkan beliau-beliau itu kan Pak. Pasti gini. Jadi saya yakin dan percaya setiap seseorang yang melangkah dalam proses dia menuju ke titik yang dia inginkan, dia pasti menitik beratkan pada sebuah mentor atau idola. Ya misalnya dia seorang atlet sepak bola, dia bisa mengidolakan Cristiano Ronaldo atau Messi. Dia seorang politikus atau dia bisa mendirikan politikus siapa. Dia dengan mencontoh model-model bagaimana caranya dan sebagainya. Tapi memang kita tidak bisa jadi mereka. Cuman hal-hal baik, etos kerja, bagaimana kerangka mereka berpikir, nah itu bisa kita tiru gitu loh. Selama memberikan hal yang baik, positif untuk kita sih. Itu bisa kita tiru. Baik, luar biasa. Mungkin jadi cerminan untuk diri saya juga ya. Jadi apapun apa ya istilahnya, siapapun yang menjadi idola kita atau kita menginginkan menjadi siapa, tetapi kita tidak harus menjadi dia. Ya, tapi dengan apa yang kita miliki saat ini, kita bisa mencontoh karya-karyanya dengan cara jalan kita sendiri. Betul, gitu ya Pak ya. Tentunya. Karena kan tidak ada orang yang sama ya cara hidupnya. Ya Steve Jobs akan menjadi Steve Jobs, saya akan menjadi saya. Cuman selama memberikan energi positif dan itu bikin saya bekerja lebih semangat, ya kenapa enggak gitu loh. Selama positif kan. Jadi teman Nyaung, jangan lupa kalau misalkan salah satu cara untuk menjadi sukses adalah menyebarkan energi yang positif juga ya Pak. Betul. Ya. Siap. Kemudian Pak, yang tadi juga Bapak menjawab menonton film atau membaca buku. Jawabannya menarik sih ini karena jarang sekali orang yang suka membaca buku sekarang gitu Pak. Kan jarang juga yang suka membaca buku sekarang. Bapak lebih melakukan hal-hal yang memang mungkin dianggap sebagian orang membosankan gitu. Kenapa Pak Vita tidak memilih menonton film aja gitu? Maksudnya kan juga di sana banyak film biografi atau yang lain sebagainya yang mungkin kita bisa mengambil ternyata ilmu yang bisa saya dapat dari film itu gitu misalnya. Oke. Nah ini berarti balik ke preferensi ya. Kalau saya bilang sih memang tingkat visualitas seseorang berbeda-beda. Ada orang yang bisa paham dengan cara diceritakan, ada yang dengan cara menonton. Mungkin saya sadar kalau emang kemampuan saya lebih ke arah membaca. Dan saya kadang-kadang bukannya saya tidak suka nonton film, suka juga, cuman tidak menjadi scale of priority saya untuk melakukan hal itu. Saya lebih senang baca buku karena memang begini, ketika kita baca sendiri sama dibacakan orang lain kemudian diceritakan, tentunya gagasan yang ditangkap berbeda-beda. Dan saya senang menggunakan gagasan saya sendiri. Ada beberapa, contohlah satu paragraf gitulah, saya baca satu paragraf itu, tapi yang saya tangkap poinnya A. Sedangkan orang lain ketika baca dan menceritakan hal yang sama, paragraf yang sama, dia mendapat poinnya B. Nah itu yang kadang-kadang saya pikir saya lebih percaya dengan saya punya gagasan, menangkap gagasan ya. Dan itu yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan ke depannya, apalagi keputusan strategis, manajemen dan lain-lain sebagainya. Sehingga informasi yang saya dapat, yang saya serap harus lebih banyak. Karena keputusan yang akan saya buat itu juga banyak gitu. That's why saya butuh source-nya itu apa? Yaitu membaca buku. Karena belum tentu juga apa yang kita dengar itu adalah hal yang benar gitu. Bisa jadi benar begitu. Pastikan kembali dengan kita harus memastikan kebenaran informasi yang kita dapat. Dan yang paling penting adalah gini, saya pernah mendengar be careful what you read. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu baca. Kadang percaya atau tidak, apabila kita sering membaca hal-hal yang bagus, positif, itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa yang pernah kita baca itu akan terjadi dalam diri kita. Ya, makanya itu hindarilah membaca hal-hal yang kurang berfaedah, negatif. Karena takutnya itu akan menarik magnet. Menjadi mindset ya untuk menjadi seseorang mindset itu. Untuk seseorang dan sadar atau tidak dia akan menunjukkan mindset itu juga untuk dilakukan oleh keperilakuan dia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, itu juga jadi poin penting sih ya Pak. Penting banget. Jadi apa yang saya rasakan hari ini itu juga apa yang pernah saya baca 5 tahun yang lalu, percaya atau tidak. Saya pernah baca sebuah buku, saya lupa judulnya apa. Jadi yang isinya tentang bagaimana how to manage
your employee. Jadi gimana cara manage karyawan kamu, gimana cara manage perusahaan kamu. Padahal pada waktu saya baca itu posisi saya sedang kuliah dan saya juga nggak bisa baca masa depan kalau saya akan jadi apa gitu loh. Tapi ya it was happen today. Itu terjadi hari ini. Makanya be careful you read. Untuk melahirkan direktur muda yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain, menurut Pak Fitra, apa sih yang harus kita persiapkan dan juga apa yang harus kita miliki gitu, skill apa yang harus kita miliki mungkin untuk menjadi pengalaman dan masukkan informasi untuk teman-teman Nyaung semua gitu. Oke, jadi kalau untuk saran saya begini, menjadi direktur itu tidak mudah karena ada tanggung jawabnya. Tapi kalau belum siap ya jangan terburu-buru juga, harus dimatengin. Saya pernah mendengar nasihat sih dari seseorang kalau hidup kita itu berdasarkan dari yang namanya 3 tangan. Pertama itu adalah garis tangan, yang kedua itu adalah buah tangan, yang ketiga adalah turun tangan. Oke, garis tangan itu adalah takdir. Kamu terlahir dari keluarga kecil sekalipun, tapi kalau sudah digariskan tangan untuk menjadi seorang yang besar, ya itu akan terjadi cepat atau lambat. Nah, buah tangan di sini bukan oleh-oleh ya, tapi buah tangan ini hasil kerja keras kita. Apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi takdir juga kadang-kadang selaras sama yang namanya kerja keras, sama ikhtiar. Ya, itu kan. Yang ketiga adalah turun tangan. Turun tangan ini bukan berarti kita turun ke sebuah permasalahan, bukan, tapi turun tangan ini adalah kita membutuhkan yang namanya relasi networking sangat penting. Jadi takdir, kerja keras sama relasi. Kadang-kadang takdirnya sudah bagus, terus kemudian sudah kerja keras tapi relasinya minim juga ya susah karena mengisolasi atau menutup diri ya, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ya itu pentingnya networking. Cuman tetap networking sudah banyak pun tanpa kerja keras ya sia-sia gitu. Itu sih yang saya usung untuk teman-teman, percaya sama yang namanya kekuatan ikhtiar. Kemudian jangan lupa tetap berinteraksi, banyakin teman, terutama teman-teman yang positif yang kira-kira kedepannya ini berpotensi menjadi orang besar atau segala macam, itu tidak masalah. Maka itu pentingnya kita juga dalam memilih teman ya agar circle yang ada di sekeliling kita, kemudian energi positif itu datang karena teman-temannya juga positif semua. Gitu. Sekali lagi sebar kebaikan dan kepositifan ya Pak ya. Oke, kalau Pak Fitra sendiri nih kira-kira 7 tahun mendatang ingin menjadi apa Pak? Saya sederhanakan menjadi 5 tahun ya. Oke, 5 kenapa tahun. tidak 7 tahun saja? I always believe in 5 years. Maksudnya gini, ada pepatah bilang jangan pernah pikirkan permasalahan Anda lebih dari 5 menit apabila permasalahan itu tidak berefek ke 5 tahun ke depan. Oh wow. Always 5 years. Maksudnya kayak apa yang pernah saya baca di 23 tahun kemarin, 23 tahun umur usia saya 5 tahun kemudian jadi apa, jadi maka saya sedang sama 5 tahun. Saya sederhana 5 tahun. Saya sih kedepannya sih pengen punya perusahaan teknologi sendiri sih. Amin ya Allah. Karena saya pikir futuristik ya, maksudnya dalam arti cepat atau lambat ya dunia ini akan diisi oleh kecanggihan yang oleh teknologi ya, supply oleh kemampuan teknologi lah, baik dari program dan segala macam. Mungkin artificial intelligence, AI yang kita lihat cepat atau lambat pasti ya semua dunia akan diisi. Semoga keinginan Pak Fitra terkabul. Amin. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Pak Fitra karena sudah membagikan pengalaman yang sangat menginspiratif untuk kita semua. Sama-sama. Termasuk juga saya di sini banyak belajar dari Pak Fitra hari ini. Dan teman-teman Nyaung semua, satu hal, jika kalian teman-teman Nyaung ingin menjadi seseorang yang sukses, jangan lupa untuk selalu memberikan kata-kata yang positif kepada diri sendiri, karena hal itu sudah akan menjadi doa untuk kalian semua. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berikhtiar dan juga berdoa. Oke, semoga teman-teman Nyaung bisa mendapatkan hal yang positif dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Tongkrongan Digital yang ngangenin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.
Be strong. Just let 'em